Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar tentang struktur kebahasaan dan unsur teks cerita inspirasi. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang menyimpulkan teks cerita inspirasi. Nah, kompetensi dasarnya yaitu menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspirasi. Sekarang kita bahas strukturnya terlebih dahulu, yaitu struktur teks cerita inspirasi. Nah, kalian pasti sudah gak asing dengan orientasi, komplikasi, resolusi. Nah, di dalam teks cerita inspirasi ini terdapat 4 struktur, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan kode. Nah, perlu kalian ingat sebelumnya kita sudah belajar tentang teks cerita pendek. Nah, kalau teks cerita pendek itu hanya 3 toh, yaitu orientasi, komplikasi, sama resolusi. Sedangkan kalau teks cerita inspirasi ini strukturnya ada 4, ditambahi dengan kode. Nah, orientasi ini yaitu struktur yang menjelaskan latar belakang cerita dan pengenalan tokoh atau aktor. Biasanya dari paragraf pertama, paragraf kedua, selanjutnya adalah komplikasi. Nah, komplikasi ini yaitu konflik atau masalah di dalam sebuah cerita. Selanjutnya resolusi. Nah, resolusi ini adalah pemecahan masalah konflik dalam sebuah cerita. Selanjutnya terakhir adalah kode. Nah, kode ini adalah berisi pesan atau amanat yang didapat dalam sebuah cerita. Nah, nanti di slide terakhir bakal ada cara dalam menemukan struktur teks cerita inspirasi. Nah, sekarang kita bahas tentang ciri-ciri kebahasaan teks cerita inspirasi. Yang pertama adalah makna denotatif. Makna konotatif, sekalian diksi ini berkaitan dengan sinonim, antonim. Kalau sinonim itu persamaan kata, kalau antonim adalah perlawanan kata. Nah, selanjutnya adalah ciri kebahasaan yaitu kata sifat. Nah, kata sifat ini yaitu kata yang mendeskripsikan perasaan atau sifat seseorang. Contohnya terkenal, baik, cantik. Nah, selanjutnya adalah konjungsi. Nah, pasti kalian pasti nggak asing dengan konjungsi. Konjungsi ini yaitu kata pokok. Contohnya meskipun, dan, tetapi, sehingga, walaupun, dan lain-lain. Selanjutnya adalah pronomina. Nah, pronomina ini adalah kata ganti. Di slide selanjutnya kita akan membahas sedikit tentang pronomina. Nah, pronomina yang pertama adalah kata ganti orang pertama. Untuk tunggalnya yaitu saya, aku, sedangkan jamak. Jamak itu banyak. Jamak itu kami, kita. Kata ganti orang kedua yaitu tunggal, kamu, Anda, engkau, saudara. Jamaknya itu kalian. Kata ganti orang ketiga yaitu tunggal, jamak. Untuk tunggalnya dia, beliau. Jamaknya itu mereka. Nah, selanjutnya adalah kita bahas tentang unsur-unsur teks cerita inspirasi. Unsur-unsurnya ini seperti dengan unsur-unsur yang di dalam teks cerita pendek. Yaitu yang pertama adalah ada unsur intrinsik sama ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik, alur, tema, penokohan, sudut pandang, latar, dan lain-lain. Sedangkan untuk unsur ekstrinsiknya yaitu kondisi sosial budaya atau nilai yang diambil. Contohnya nilai budaya, nilai sosial, nilai moral, dan nilai. Nah, ini adalah contoh menemukan struktur dalam cerita. Ini merupakan orientasinya. Jadi pengenalannya tentang bunga mawar dan pohon bambu seperti apa. Ini adalah komplikasinya. Komplikasi itu masalahnya dari hari ke hari bentuk pohon bambu yang begitu saja tidak ada bunga yang mekar. Nah, adalah komplikasinya juga. Masalahnya dalam cerita. Terus ini adalah resolusinya, pemecahan masalahnya. Untuk yang terakhir adalah kode. Kode ini merupakan pesan yang ada di dalam cerita tersebut, termasuk strukturnya. Nah, di sini ada maka dari itu bambu bertekad untuk selalu berusaha menjadi makhluk yang berguna bagi lingkungan. Nah, ini adalah merupakan contoh dalam menemukan struktur dalam cerita inspirasi. Nanti kalian bisa pause videonya. Nah, untuk tugasnya, silakan kerjakan buku interaktif Bahasa Indonesia halaman 94 nomor 1-5. Ini adalah tugas individu, yaitu pengumpulannya tugasnya di tautan Google Form. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan barokah. Kita bakal jumpa di hari Rabu. Nah, sebelumnya saya minta maaf, belum
bisa menjelaskan secara langsung, nanti kita bahas bareng juga di hari Rabu tersebut. Terima kasih, semangat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.